Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, tim PPDB Online SMA Negeri 1 Sungai Lala, tahun pelajaran 2020-2021. Kami mendoakan semoga adik-adik calon peserta didik baru dan para orang tua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap berlaku hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Baik, dalam video kali ini kami akan coba menjelaskan tentang tata cara pendaftaran PPDB online untuk jalur prestasi. Nah, untuk mempermudah atau mempersingkat waktunya, kita bisa langsung masuk ke link pendaftarannya, yaitu kita ketik di sini. Dan pendaftarannya adalah Riau siap ppdb.com. Nah, masuk. Nah, ini dia website resmi untuk PPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dashboard atau tampilan depannya seperti yang terlihat pada layar seperti ini. Nah, siswa calon pendaftar harus mengetahui dia akan mendaftar melalui jalur mana, ya, apakah jalur zonasi, afirmasi atau siswa kurang mampu, prestasi, atau perpindahan tugas orang tua. Nah, untuk zona-zona yang lainnya atau jalur pendaftaran lainnya sudah kita sampaikan pada video-video yang sudah kami rilis. Nah, kali ini kami akan hanya fokus menjelaskan tentang bagaimana tata cara pendaftaran dengan jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi kita klik saja jalur prestasinya. Nah, ini adalah tampilan depan untuk jalur prestasi. Nah, ini seperti ini. Nah, jika ingin langsung mendaftar, maka klik mendaftarkan diri. Nah, namun sebelum masuk ke sana, kita akan coba berikan informasi ya tentang bagaimana cara mendapatkan surat pernyataan keabsahan ya. Nah, sebelum masuk mendaftar ya, ada baiknya kita mendownload dulu surat pendaftarannya. Ini belum bisa diakses ya. Nah, namun kalau belum bisa diakses, ini ada blok di sini, sehingga kita lanjutkan saja untuk sistem pendaftarannya. Oke. Nah, untuk sistem pendaftarannya, setelah kita klik tadi ya pendaftaran, maka di sini akan muncul seperti ini ya. Oke, kita coba ulang lagi. Nah, setelah tadi kita klik pendaftar ya. Nah, ini di sini ya mendaftar, maka akan muncul isian seperti ini ya. Kita cari yang ini dulu ya, yang berprestasi dulu. Nah, ini prestasi. Nah, untuk lanjut mendaftar, kita klik mendaftarkan diri ya, seperti ini ya. Setelah itu baru kita diarahkan untuk memilih loket sekolahnya ya. Kita klik saja loket sekolah. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang ada di seluruh Provinsi Riau ya, SMA yang ada di Provinsi Riau. Untuk menyederhanakan pilihannya supaya tidak terlalu banyak, kita klik saja atau pilih kabupatennya. Nah, sekarang kita pilih Kabupaten Indragiri Hulu, maka yang muncul adalah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, namun kita cari dulu SMA yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini adalah SMA 1 Sungai Lala. Kita klik, maka muncullah di sini ya. Berarti kita sekarang sudah dalam pot pendaftaran SMA 1 Sungai Lala. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah klik pendaftaran online yang ada di tengah ini ya. Nah, kita klik pendaftaran online, maka muncullah ini ya
isian data yang pertama. Nah, ini bulat-bulat hijau ini, nah ini adalah pertanda ini adalah kita berada pada fase atau langkah pertama, yaitu mengisi nomor peserta. Apa yang diisi? Nah, yang pertama adalah nomor SKUN atau nomor ujian nanti yang tertera di dalam SKL. Ya, kita coba cek satu. Ya, nah, buat situ ya. Ini acak saja ya. Nah, kita tidak menggunakan nomor siapa-siapa. Ini acak saja. Oke, lanjut. Sekolah asalnya. Nah, ini kalau ada tanda merah seperti ini berarti wajib diisi ya. Nah, seperti bintang merah ini berarti wajib diisi. Nah, kita pilih sekolahnya dalam provinsi saja. Lulusannya lulusan reguler ya. Di sini ada pilihan dua, ada reguler, ada paket. Ya, kalau dia paket ya berarti isi sekolah paket gitu. Ya, paket A, B, atau C gitu ya. Kalau A kan untuk SD ya, kalau B untuk SMP, kalau C untuk SMA. Jadi pilihnya yang reguler saja sebagai contoh. Terus tahun lulusannya kita pakai yang tahun 2017 saja sebagai contoh ya. Nanti kalau kamu tahun lulusnya 2020 ya pilih 2020 gitu. Ya, ini sebagai simulasi kita pakai 2017. Nah, lalu kita memasukkan kode keamanan yang tertera di desktop kalian masing-masing nanti pada saat pendaftaran. Ya, nah ini kita klik 0365 ya. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, maka kita masuk pada fase yang kedua ya, bundaran hijau yang kedua yaitu info peserta. Nah, info peserta ini di sini kita memasukkan ya, yang pertama sekali adalah memilih dulu sekolahnya ya. Kita coba pilih sekolahnya. Kita buat sekolah yang paling dekat dulu. Ya, SMP ya, SMP. Maaf, SMP. Oh, sudah keluar ya. SMP N1 Sungai ya. Nah, seperti ini dia. Oke, kita pilih sekolah dalam kota ya. Nah, oke, kita pilih sekolah dalam kota. Nah, kalau ada tadi pilihannya di situ untuk sekolahnya bisa langsung diklik saja ya. Oke, nama lengkapnya kita buat aja di sini Joko ya, sebagai contoh. Lalu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke, tempat lahirnya kita buat ya Bongkal Malang ya, NISN kita buat 0904 12 56 51 23 45 tambah 1 ya 7 NISN. Tempat tanggal lahir ya, untuk yang tamat SMP tahun ini itu berkisar lahirnya biasanya antara 2003 dan 2004 ya. Nah, kita buat saja di sini Juli ya, 22 Juli 2004. Kita lanjut memasukkan alamat siswa. Alamatnya Desa Bongkal Malang ya. Provinsi Riau pastinya. Kabupaten Indragiri Hulu ya, kecamatannya Sungai Lala, kelurahannya bukan kecamatan Sungai Lala ya, kalau Bongkal Malang berarti Kelayang ya, ini Simpang Layang ya, Bongkal Malang tutup. Nah, ini. Oke, RT-nya kita buat aja 004 ya, RW-nya 002. Oke, kita cari lokasinya. Ya, kita coba lihat dalam satelit.
berarti kalau dia tidak menyertakan sebuah jalan, dia akan mengambil di tengah-tengah desa ya, di tengah-tengah desa. Oke, di sini titik koordinat tempat tinggalnya. Oke, kita lanjutkan mengisi data orang tuanya. Di sini nama orang tuanya Hendra, kita buat Hendra ya. Oke, Bapak Hendra, nomor teleponnya kita buat saja 5378563421. Oke. Lalu jenis lulusan ya. Nah, ini kita berasal dari SMP atau MTS. Nah, gitu. Ya, kalau SMP kita klik SMP, kalau MTS kita klik MTS ya. Kalau bedanya ya antara kedua ini, kalau kita klik MTS nanti akan ada mata pelajaran tambahan yang ada di MTS seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Nah, namun kalau kita klik di sini MTS, maka yang 5 pelajaran tadi akan hilang. Ya, kan kita hanya mengisi pot-pot yang ada di dalam daftar ini. Oke, kita pilih SMP dulu ya. Supaya untuk simulasi saja. Pada jalur yang lain, di video yang lain, kami sudah mencontohkan untuk yang SMP-nya, MTS maksudnya. Ya, kategori prestasinya, ya karena ini jalur prestasi, maka kita pilih kategori prestasinya. Ada akademik, ada non-akademik, ada hafiz Quran. Nah, kita contohkan saja non-akademik ya di sini. Ya, non-akademik. Ya, jenis prestasinya tingkat apa? Nah, gitu kan. Nah, di sini ada hafiz. Kalau hafiz tadi ada juga ini penghafal 3 juz, 8 juz, 11 juz, 14 juz dan seterusnya. Ya. Nah, kita pilih aja di sini karena kita pilihnya non akademik, kita pilih yang juara 1 kabupaten. Nah, lalu kita mengisi nilai STTB. Ya. Nah, ini kita isi aja ya, supaya dia tidak kosong ya. Berarti ini nanti diisi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di STTB kalian masing-masing ya, jangan sampai salah menginput ya. Nah, ini dia sudah kita masukkan, sudah kita isi datanya lengkap-lengkap, lalu kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada fase yang ketiga. Nah, fase yang ketiga ini kita adalah diminta untuk mengupload berkas-berkas. Nah, berkas-berkas ini ya nantinya akan diverifikasi oleh panitia ya, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum gitu ya. Unggah berkas ini ya formatnya bisa dalam bentuk gambar ya, foto, JPG, JPEG atau PNG, dan boleh juga dalam bentuk PDF. Nah, kalau PDF ini kan biasanya output daripada scanner ya. Kalau itu kan tidak semua kita punya scanner. Jadi kalau tidak punya scanner cukup difoto saja, namun fotonya juga harus jelas. Ya. Oke, untuk berkas yang pertama itu adalah kartu keluarga. Ya, kartu keluarga. Ya, maksimal ukurannya adalah 1 MB. Kita klik, kita coba cari. Ya, kita contohkan. Ini hanya sebagai contoh saja, jangan nanti ada komen di bawah kok yang diupload bukan kartu keluarga. Nah, ini kita contohkan saja. Yang diupload itu ini seolah-olah kartu keluarga gitu ya. Ini yang kedua adalah SKL ya, semua yang diupload ini harus asli ya nanti ya, fotonya bukan fotokopi yang difoto. Nah, gitu. Ya, selanjutnya SKL ukurannya sama. Ya, kita cari di sini, ini kita anggap SKL ya yang kita upload ini. Terus selanjutnya adalah piagam prestasi. Nah, dalam piagam prestasi ini, apabila tidak memiliki piagam prestasi, ya silakan dikosongkan saja. Namun tetap bisa lanjut mendaftar, ya. Nah, namun apabila ada piagamnya,
yang sesuai dengan prestasi yang di input di atas tadi, ya, maka ini akan menjadi nilai tambah bagi yang memilikinya. Nah, gitu ya. Oke, kita masukkan piagamnya. Nah, gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, untuk yang ini adalah surat pernyataan. Ya, surat pernyataan ini itu sudah saya buat cara bagaimana mendapatkannya di video sebelumnya. Ya, silakan dicek di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya bagikan. Nah, nanti silakan dicek bagaimana cara mendapatkan surat pernyataan keabsahan ini. Nanti setelah di-download, diisi, lalu difoto juga. Nah, gitu. Lalu di-upload ke sini. Ukurannya sama, tidak boleh lebih dari 1 MB. Nah, kita anggap ini adalah surat pernyataannya. Nah, sudah selesai kita upload, ya. Lalu kita lanjutkan. Oke, nah di fase ini kita diminta untuk memilih sekolah yang kita tuju. Nah, kita tambahkan saja sekolahnya. Nah, kita pilih sekolah yang kita inginkan, ya. Kita contohkan di sini SMA 1 Sungai Lala. Oke, kita dulu. Nah, ini ya, SMA 1 Sungai Lala sudah terpilih. Nah, kita birukan, lalu kita simpan. Nah, sudah ada di sini, lalu kita klik lanjutkan. Ini dia. Oke. Nah, ini adalah kita berada pada fase cek ulang. Cek ulang itu adalah ini resume, ya, atau rangkuman daripada data-data yang kita isikan tadi. Nah, ini nama Joko dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini dia. Nah, di sini muncul nilai-nilai tadi. Nah, dan jenis kategori prestasi tadi, ya, kita pilih non akademik juara 1 kabupaten, gitu kan. Nah, pendidikan agama Islam sekian. Nah, kalau dia dari MTS ini akan penuh, ya. Al-Quran hadis ada isinya, akidah akhlak fikih, SKI bahasa Arab, ini ada semua isinya, ya. Karena dari SMP maka kelima mata pelajaran itu dikosongkan karena tadi tidak kita isi, ya. Nah, untuk berkas-berkas yang diupload itu munculnya di sini nanti, ya. Nah, kita bisa cek, ya, kita contohkan di kartu keluarga, ya, kita klik di sini untuk memastikan apa iya kartu keluarga atau bukan yang kita upload tadi. Nah, maka akan muncul, ya. Nanti di sini akan kartu keluarga yang muncul nanti pada saat diklik tadi, ya. Oke. Nah, dan seterusnya, ya, piagam begitu juga, syarat juga begitu. Nah, di sini ada ini, ya, jarak tadi, ya, titik koordinat rumahnya. Nah, dan untuk menentukan titik koordinat juga saya sudah bikinkan videonya di video sebelumnya, silahkan dicek-cek, ya, di channel kita. Silakan di sana ada tata caranya. Nah, selanjutnya di sini ada ultimatum, bukan ultimatum, ya, semacam word, ya, sesuatu yang harus kita sepakati bahwa isinya saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar. Saya menyatakan mengikuti proses PPDB ini jalur prestasi secara sadar dan bersedia mematuhi segala aturannya. Apabila di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai undang-undang. Kalau setuju, kita centang. Kalau tidak setuju, ya berarti kita tidak jadi mendaftar. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mendaftar. Namun dengan ditandai, ya, di sini muncul nama kita, ya, di sini ada nomor peserta dan kode verifikasinya. Nah, namun kita belum bisa mengakhiri pendaftaran, ya, sebelum kita mencetak bukti pendaftarannya. Nah, di sini.
Nah, seperti ini. Nanti ya ada 2 lembar yang harus dicetak atau di print, yang nantinya pada saat pemberkasan ini diserahkan ke panitia. Jika sudah tersambung ke laptop bukan laptop ya, mohon maaf, printer, bisa langsung di print. Apabila tidak, ya bisa di save dulu, nanti di print di tempat lain. Oke, seperti ini nanti tampilannya. Nilai-nilai tadi ada di sini. Nah, ini dia. Ada juga petanya. Nah, nanti ada tanda tangan di sini dan panitia. Oke, setelah kita cetak, nah lalu kita akhiri pendaftaran. Ya, tutup. Nah, ini dia. Nah, sudah selesai, artinya hari ini ya situs demo sudah selesai dan pendaftaran tadi sudah kita akhiri. Nah, demikian untuk pendaftaran online jalur prestasi. Selamat mendaftar, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Apabila membutuhkan informasi, silakan cek video-video kami sebelumnya. Nah, khusus untuk jalur prestasi, kami sampaikan bahwa jalur ini dibuat untuk siswa-siswa berprestasi yang berada dalam satu kabupaten, ya, bukan dari kabupaten yang lain, dan menyertakan sertifikat untuk kategori tertentu atau hafiz Quran, ya, dengan kriteria tertentu, bisa 7 juz, ya, 8 juz dan lain sebagainya. Nah, semua itu ada jalurnya, ya, silahkan ikuti pendaftaran sesuai jalur masing-masing. Kami mendoakan supaya berhasil dan lolos ke sekolah-sekolah yang adik-adik inginkan. Demikian, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.